Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mubasyaratan al-hadits tsani asyar. Hadis ke-12. Uqubatu qat'ir rahimi. Sanksi memutuskan tali silaturahim. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. At-ta'rifu birrawil hadis huwa Jubair bin Mut'im ibni Adi al-Qurashi. Jadi suku Adi, kabilahnya Quraisy. Sahabiyun arifun bi ansabil Arabi. Seorang sahabat yang dikenal dengan nasabnya dari bangsa Arab. Tufiya sanata thamanin wa khamsin. Meninggal pada tahun 58 Hijriatan. Thamanin 8, khamsin 50. Jadi satuannya dulu baru puluhan. Ma'anil mufradat qati'un ay qati'un lirrahimi. Memutus silaturahim. Wa huwa alladhi yaqta'uhum bil hajri wal mu'adati wa yamna'uhum al ma'ruf wal ma'unah. Yaitu memutuskan silaturahim dengan cara menghajar. Menghajar itu memboikot, ya. Wal mu'adah, memusuhi. Wa yamna'uhum al ma'ruf wal ma'unah, dan melarang mereka dari melakukan kema'rufan dan ma'unah, memberikan pertolongan. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Hadbu maf'ulin qati'un yadullu ala umumihi. Di situ kan hanya qati'un. Qati'un apa? Memutus apa? Nah, qati'un ini kalau dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Dan dia musyabbah, istilahnya musyabbah. Musyabbah itu dia menghajatkan kepada fa'il dan maf'ul. Nah, harusnya ada maf'ulnya dari qati'un. Jadi ini meskipun isim, tapi dia bermakna fi'il. Qati'un kan artinya memutus. Memutus itu kan artinya kata kerja kan? Nah, di sini hadzfu maf'ulin, maf'ulnya dihapus. Harusnya ada maf'ulnya. Apa maf'ulnya? Rahim. Jadi hanya qati'un, la yadkhulul jannata qati'un. Nah, untuk apa ini? Yadullu ala umumihi, itu untuk menunjukkan makna umum. Jadi memutus apa saja, bisa memutus persaudaraan, memutus silaturahim, memutus persahabatan, memutus pertemanan, memutus hubungan umum. Nah, ai man qata'a jami'a ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu memutuskan seluruh apa yang Allah perintahkan untuk menyambungkannya. Seperti dalam surah Al-Baqarah itu. Lakin ja'a fi haditsin akharin, tetapi terdapat pada hadis yang lain, yakni qati'ur rahimin, memutus silaturahim. Fayuhmalu ala qati'ir rahimi khassatan, maka dibawa ke makna khusus. Karena ada hadis umum, ada hadis khusus. Maka dibawa ke makna khusus. Yuhmalu artinya dibawa kan, hamila yahmalu, kepada maknanya adalah memutus silaturahim secara khusus. Al jannah darun naimi fil akhirati adahallahu lita'ina min ibadihi. Surga itu adalah dar, tempat, kampung, negeri, naim yang penuh dengan kenikmatan. Ada kawan kita namanya Naim Taqiyuddin. Dan itu di mana? Di akhirat. Yang itu Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang taat kepadanya. Al-syarhu wal bayan fihi ma yali at-tahdhiru min qati'atir rahimi wa adami wasliha. Ada peringatan, ya, dari memutus silaturahim dan tidak menyambungkannya. Wa kaifa yuhramu min dukhulil jannah, dan bagaimana bisa sesuatu yang diharamkan itu masuk ke dalam surga. Asani al-maqsudu birrahimi wa bima yatahaqqaqu wasluha au qati'uha. Maksud dari ar-rahim
dan bagaimana cara menyambungkannya atau memutuskannya. Mayursyidu ilahil hadis, apa yang ditunjukkan oleh hadis ini. At-tahdhiru min qati'atir rahimi wa adami wasliha, peringatan atau ancaman dari memutus silaturahim dan tidak menyambungkannya, dan bagaimana tercegah, maksudnya wa kaifa yuhramu, tercegah min duhulil jannah, dari masuk surga. Hadzal hadisu fihi wa'idun syadidun, pada hadis ini terdapat ancaman yang keras, wa zajrin wa takhfifin liman yaqta'u rahimahu, dan ada larangan, zajrin wa takhfifin, takhwifin, ya, ditakut-takuti, diancam bagi siapa yang memutus silaturahim. Wa yuhmalu ma'nal hadis ala wajhain, dan dibawa makna hadis itu pada dua wajah, ada dua bentuk. Al-awwal yuhmalu alal mustahili liqati'ir rahim bila sababin wala syubhata ma'a ilmihi bitahrimiha. Yang pertama, hadis ini dibawa kepada al-mustahil, liqati'ir rahim bila sababin, memutus silaturahim tanpa sebab. Wala syubhata, dan tidak ada penyerupaan ma'a ilmihi, tidak ada syubhat atas kepastian bitahrimiha, ya, keqat'iyan akan keharamannya. Atsani annahu la yadkhulul jannata fil waqtil ladzi yadkhuluhal wasilu rahimahu, bahwasanya tidak akan masuk surga, ya, pada waktu dia memutuskan silaturahim, dan akan masuk surga jika dia menyambungkannya. Asani al-maqsudu birrahimi wa bima yatahaqqaqu wasluha wa qati'atuha, maksud dari ar-rahim dan bagaimana cara merealisasikan menyambung silaturahim, dan bagaimana pula bentuk memutuskannya. Bima itu asalnya ma, ya, bi tambah ma, alifnya hilang, selalu begitu biasanya. Setelah huruf jar lalu ma, biasanya alif setelah mim itu hilang. Amma yatasaalun, itu misalnya asalnya amma, ma-nya itu asalnya panjang. Jadi begitu an ditambahin menjadi amma, jadi tidak panjang. Amma yatasaalun. Bima asalnya ma, bima. Waradal hasu ala silatir rahimi fi ayatin wa ahaditsa katsiratin. Terdapat dorongan, motivasi untuk menyambung silaturahim pada sejumlah ayat dan hadis-hadis, ya, banyak. Dibaca ahadisa itu bukan berarti mansub, ya, tetap majrur, tapi tanda majrurnya dengan fathah karena ahadis termasuk ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ketika majrur tandanya fathah. Waqtalafa ulama'u fi ta'rifir rahim alladzi tajibu silatuha. Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian dari ar-rahim yang wajib untuk menyambungkannya. Bacanya rahim, ya, bukan rahmi. Sudah kita bahas itu. Kata Imam Sam'ani, kalau dibaca rahmi itu seperti maknanya alat kelamin perempuan. Jadi yang betul rahim, silaturahim. Faqila hiya allati yahrumun nikah bainahuma bihaitsu law kana ahaduhuma dzakaran haruma al-akhari. Dikatakan yang wajib dijaga silaturahim, tidak boleh diputuskan, itu adalah yang diharamkan untuk dinikahi, mahram. Bihaitsu law kana ahaduhuma dzakaran, ya, dari sisi bahwasanya kalau salah satu dari keduanya itu laki-laki, haruma alal akhari, maka haram atas yang lain. Keponakan kepada pamannya atau kepada bibinya itu mahram, laki-laki, anak laki-laki dengan saudari perempuannya itu mahram. Nah itu mertua itu mahram. Sudah dibahas kayak kemarin yang ngajar fikih Abu Suja, antum juga sudah belajar itu tentang kitabun nikah, tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Nah maka ada 3 mahram kan.
mahram sebab nasab, mahram sebab musyawarah pernikahan, dan mahram sebab radha'ah persusuan. Di takrib ada 14. Jumlah mahram itu ada 14. Yang 14 itu karena 3 sebab. Sebab pernikahan, sebab nasab, sebab musyawarah pernikahan, dan sebab radha'ah. 7 sebab nasab. Terus berapa lagi? 7 tambah 5 sebab musyawarah, 1 sebab radha'ah. 1 apa 2 lupa. Ini jumlahnya 14. Waqilah huwa man kana muttasilan bimirasin. Dikatakan yang wajib dijaga silaturahim dan haram diputuskan itu adalah yang ada sambungannya, kaitannya dengan miras, dengan waris. Ini lebih khusus dari yang pertama, karena mahram mahram belum tentu dapat waris, ya kan? Ibu mertua itu mahram, tapi tidak ada dalam bahasan fikih waris ibu mertua dapat harta warisan, kan gitu ya. Bahkan radha'ah, ibu persusuan, saudari persusuan itu mahram, tapi tidak ada bahasan dalam kitabul waris mereka berhak mendapatkan waris, tidak ada. Sebab pewarisan yaitu karena kerabat, yang nasab, atau sebab perkawinan, suami terhadap istri, istri terhadap suami, atau sebab pembebasan budak. Ketiga. Jadi luar biasa ya perkawinan itu. Perkawinan itu menyebabkan dua orang yang asalnya bukan siapa-siapa tiba-tiba menjadi siapa-siapa. Tiba-tiba menjadi seorang suami bisa menanggung dosa istrinya. Kalau istrinya maksiat dalam pengetahuan suaminya dan suaminya mampu untuk mencegah, melarang, suami tiba-tiba dapat dosa karena maksiat dilakukan istri. Wanita yang bukan siapa-siapa tiba-tiba begitu akad nikah menjadi punya hak nafkah atas suaminya, dimana kalau suaminya tidak menafkahi, berdosa si suaminya. Laki-laki yang sebelumnya bukan siapa-siapa karena sebab perkawinan, tiba-tiba seorang perempuan menjadi wajib untuk menaatinya, wajib melayaninya. Laki-laki dan wanita yang bukan siapa-siapa tiba-tiba karena sebab perkawinan satu sama lain saling mewarisi. Kalau mati istri, suami berhak setengah dari harta waris kalau nggak punya anak. Kalau punya anak 1/4. Sebaliknya kalau suami yang meninggal, istri berhak 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak 1/8. Jadi kok bisa begitu? Ya itu kehendak Allah. Allah maunya begitu. Syariat. Dan pasti ada hikmah di balik ketetapan itu semua. Nah, jadi kalau menurut pendapat kedua ini berarti lebih khusus daripada yang pertama. Wa tahsulu silaturahim bitarahum. Jadi begini, berarti sepupu ya itu bukan mahram. Kalau kita ambil pendapat pertama, dan itu insya Allah pendapat yang rajih, itu tidak ada kewajiban menjaga silaturahim dengan sepupu. Imam Nawawi itu di Syarah Muslim itu menyebut sunnah hukumnya menjaga silaturahim dengan sepupu, sunnah. Apalagi sepupu kedua, sepupu ketiga. Yang wajib itu kepada siapa? Yang punya hubungan tadi, mahram. Nah, sekaligus ini juga merevisi istilah yang sering beredar di masyarakat kita. Tetangga bukan mahram, bukan hubungan waris, kita beelang ke rumahnya, ulun hendak silaturahim. Nah, padahal tetangga tadi tidak ada hubungan nasab, bukan mahram. Maka istilah yang tepat itu silah ukhuwah, menghubungkan ukhuwah Islamiyah. Tapi itu sudah terlanjur menjadi istilah yang menyebar di masyarakat kita,
Padahal secara istilah syar'i itu kurang tepat menggunakan istilah silaturahim untuk orang yang tidak ada hubungan rahim, untuk orang yang bukan mahram itu sebenarnya kurang tepat. Dan memang banyak di negara kita ini, di masyarakat kita ini istilah-istilah yang itu istilah syar'i tapi tidak tepat penggunaan. Jilbab misalkan disebut sebagai kerudung, padahal yang tepat kerudung itu khimar. Adapun jilbab itu adalah baju kurung panjang. Nah, itu penggunaan yang tidak tepat. Ada lagi yang lebih tidak tepat, bukan muhrim. Padahal muhrim itu untuk orang yang berihram. Jangan ingat dekat, lain muhrim. Gak usah salaman kita, lain muhrim. Nah, itu juga istilah yang kurang tepat. Salat diterjemah dengan sembahyang, itu sebenarnya juga kurang tepat. Sembahyang itu istilah antara orang Hindu-Buddha, artinya menyembah Sang Hyang, Sang Hyang Widiwasa. Jadilah sembahyang. Jadi salat ya salat. Apa itu salat? Ya ibadah kepada Allah, bukan kepada Sang Hyang. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Waqila man kana bainahu wa bainal akhari qarabatan sawa'un kana yarithuhu aw la. Nah, ini lebih umum. Dikatakan yang wajib dijaga silaturahim dan haram diputuskan itu adalah jika antara mereka itu ada hubungan kekerabatan, sama saja apakah saling mewarisi ataukah tidak. Selama ada hubungan kekerabatan, ya termasuk sepupu misalnya, dia kerabat, berarti wajib dijaga silaturahim. Nah, bagaimana cara mewujudkan silaturahim? Wa tahsulu silaturahimi bitarahumi wa tawaddi wa tanasuhi wal adli wal insafi wal infaqi wal alal qaribi wa tafaqqudi halihi. Ya, diwujudkan silaturahim itu dengan tarahum, saling menyayangi, wa tawaddi, saling mencintai, ya, mawaddah, mencintai, mahabbah, wa tanasuhi, saling menasihati. Jadi teman yang baik, keluarga yang baik itu adalah yang mengingatkan kalau kita salah. Kalau teman itu diam ketika kita salah, itu berarti teman yang tidak baik, karena dia membiarkan kita terjerumus dalam kesalahan. Maka jangan marah kalau dinasihati. Guru yang baik, guru yang masih mau menasihati, membimbing. Kalau guru itu artinya dia masih peduli. Tapi kalau ada guru sudah tidak peduli, nah, lihat akan jadi itu anak apanya, terserahnya, nak jadi apakah, itu artinya sudah tidak peduli guru itu, ya, karena kelakuan siswanya, mungkin muridnya. Wad adli wal insafi, bersikap adil, insaf, pertengahan. Wal infaqi alal qarib, ya, memberikan uang belanja, ya, memberikan infak kepadanya. Infak itu umum, ya, belanja. Ya, kalau hari raya biasanya berbagi angpau istilahnya, THR. Ading nyawangko tuh infonya THR-nya banyak gitu. Si Wulung Ilyas Khaironi. Hah? Oh, Ilyas Wulung Khaironi. THR-nya banyak dapat dari ini. Akhirnya bisa cukup untuk kurban tahun ini. Kurbannya 2.625.000 tahun ini di pondok kita. Nah, salah satu pekurbannya adiknya Wungku, namanya Ilyas Wulung Khaironi. Kata abahnya, duit THR. Nah, saling memberi ketika hari raya itu juga wujud untuk tahsulu silaturahim. Tapi anak jangan diajari, ya, diajari meminta-minta. Tuh, minta lawan pamanmu THR. Tuh, minta lawan acilmu cair THR. Jangan diajari anak untuk meminta. Kalau diberi diterima, nggak diberi jangan minta. Mang THR-nya mang, jangan dibiasakan.
Jangan dibiasakan. Itu mengajari anak untuk meminta. Itu menurunkan kehormatan, merendahkan diri. Wa tafaqqudi halihi, memperhatikan keadaannya. Wabil jumlah, kesimpulannya atau ringkasnya, iradatul khair lahu, menghendaki kebaikan baginya. Jadi silaturahim itu intinya adalah menghendaki kebaikan bagi keluarganya. Daf'ul adza anhu bihasabi taqah, ya, dia ingin menghilangkan kesulitannya, menghilangkan rasa sakit darinya sesuai dengan kemampuan. Dia tidak rela kalau keluarganya disakiti. Dia senang kalau keluarganya senang. Wa adda darajati silaturahim, wa adda darajati silaturahim tarkul hajri. Dan yang paling rendah dari derajat silaturahim itu adalah tidak memboikotnya. Kalau kata orang Jawa kadang nyatru, disatru. Kalau orang Banjar apa ya bahasanya? Kada dipandiri berhari-hari itu ngarannya apa bahasa Banjar? Pakai. Hah? Apa Beb? Kalau orang Jawa satru, disatru. Wasilatuha bil kalami walau bis salami. Dan silaturahim itu juga bisa diwujudkan dengan kalam, meskipun hanya dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dah, termasuk silaturahim. Jadi kalau ada pina merangut kawan sarik berhari-hari, nah, cara membuka kalam itu dengan salam. Ya. Mabda'ul kalam bis salam. Pembuka ucapan itu dengan salam. Assalamualaikum. Nah, kalau yang kadang menjawab berarti masih sarik tuh. Masih merangut. Maka wajib menjawab salam. Jadi sarik mengalahkan kewajiban. Wa tahsulu qati'atur rahimi bitarkil ihsani ilaiha wal hajri wal isaati wal mu'adati wa ghairi dzalik. Dan terrealisir memutus silaturahim itu dengan meninggalkan berbuat ihsan kepadanya, kemudian memboikotnya, berlaku buruk, kemudian memusuhinya dan lain-lain sebagainya, termasuk memblokir nomor handphonenya ya, sekarang ya. Atau diputus pertemanannya, unfriend. Ayo. Asalis mayurshidu ilaihil hadis. Hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi. Atsani al-wa'idu syadidu liman qata'a rahimahu. Ancaman yang keras bagi orang yang memutuskan silaturahim. Tadi la yadkhulul jannah. Nah, meskipun ini nanti dalam kitab-kitab lain dijelaskan, yang dimaksud di sini adalah la yadkhulul jannah awalan. Kalau sampai mati kada pemaafan, kada menyambung silaturahim, maka masuk neraka karena dosa silaturahim. Karena tadi dosanya itu qat'i, tentang haramnya silaturahim, haramnya memutus silaturahim. Nah, tapi akhirnya setelah dicuci di neraka, akhirnya masuk surga. Jadi kalau dikaitkan kajian tadi malam, ini termasuk yang zalimul li nafsi. Ya. Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an ini ya, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimul li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Nah, berarti ini kalau masih mutus silaturahim itu termasuk faminhum zalimun li nafsi. Berarti dakhalan nar kalau dia enggak tobat, tapi akhirnya masuk surga. Karena selama dia tidak mengiktikadkan tentang bolehnya memutus silaturahim, dia mengingkari wajibnya menjaga silaturahim, dia masih mukmin. Tapi kalau dia mengingkari wajibnya menjaga silaturahim, kafir. Kafir dakhalan nar abadan abada, selamanya. Tsalis wujubu silaturahim
qati'atur rahim minal kabair, memutus silaturahim termasuk dosa besar. Khalas, ada akhiruhu.